Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, salam jumpa kembali di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang Immanuel, Dia yang selalu menyertai kita. Puji Tuhan, Roh Kudus ada bersama kita. Haleluya, saudaraku. Saudara, sebagaimana biasa ya, hari-hari ini mestinya kita ada di gereja, berdoa 10 hari kira-kira, bukan untuk memohon agar Tuhan mencurahkan Roh Kudus, karena Roh Kudus sudah dicurahkan, tetapi memohon agar kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Betapa pentingnya menurut Tuhan, gereja Tuhan, Anda dan saya, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Bahkan para murid yang telah sekian lama mengikut Tuhan, belum diperkenankan untuk bekerja, memberitakan Injil atau melakukan tugas pelayanan sebelum mereka diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi, yaitu bicara tentang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saudaraku, kita tahu bahwa baptisan itu ada 3. Dan baptisan yang dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan, termasuk Yohanes Pembaptis, adalah baptisan air, tanda pertobatan. Ya, tetapi ada 2 baptisan yang lain yang tidak dikerjakan oleh manusia, itu dikerjakan oleh Tuhan sendiri, yaitu baptisan Roh Kudus dan baptisan api. Kita baca ayatnya di dalam Matius pasal 3 ayat 11. Yohanes Pembaptis berkata, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Baptisan air, tanda pertobatan, disusul baptisan Roh Kudus, diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi, kemudian baptisan api. Nah, apa itu baptisan api? Kita akan bahas jenak ya. Saudaraku, baptisan api di dalam Alkitab itu bisa bicara tentang ujian. 1 Korintus 3 ayat 13. Baptisan api juga dalam Alkitab bisa bicara tentang pemurnian. Yakobus 5 ayat 3, 1 Petrus 1 ayat 7. Baptisan api juga bisa berwujud pencobaan. Efesus 6 ayat 16, atau berupa siksaan. 1 Petrus 4 ayat 12. Nah, menurut Tuhan di dalam ayat Matius 3 ayat 11 tadi, urutannya seharusnya adalah baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan baptisan api. Baptisan Roh Kudus diterima oleh orang yang telah bertobat, dan tanda dia sudah bertobat adalah baptisan air. Jadi baptisan air tidak sekedar basah, tetapi merupakan tanda seseorang bertobat, meninggalkan hidupnya yang lama, dan dia mau menghidupi hidup yang baru di dalam Tuhan, dan mau mengambil komitmen untuk hidup bersama Tuhan. Itu sebabnya kemudian dia menerima kehadiran Tuhan secara penuh, yaitu di dalam kepenuhan Roh Kudus. Jadi kalau ada seseorang yang belum dipenuhkan Roh Kudus, bukan Tuhan pilih-pilih, Tuhan mencurahkan di sana, tidak mencurahkan di sini, bukan. Tetapi itu ditentukan oleh kesiapan masing-masing kita.
untuk mengambil komitmen hidup bersama-sama dengan Tuhan, hidup dipimpin oleh Tuhan. Ya, saudaraku, haleluya. Nah, kemudian baptisan api. Baptisan air dilakukan oleh hamba Tuhan, jadwalnya bisa ditentukan. Tetapi baptisan Roh Kudus, seseorang terima dari Tuhan Yesus sendiri. Dan baptisan api Tuhan perkenankan seseorang mengalami, dan ini tidak terjadwal. Bagaimana saudaraku, kalau seseorang sudah harus menghadapi baptisan api, sementara dia belum dipenuhkan dengan Roh Kudus? Dia akan menghadapi dengan kekuatan yang minim. Itu sebabnya tidak jarang anak Tuhan jatuh. Anak Tuhan kemudian mengalami kerugian. Sebab ketika baptisan api tiba, dia tidak memiliki kesiapan untuk menghadapinya. Seperti seseorang menghadapi ujian tanpa persiapan. Saudaraku, kita melihat di dalam Alkitab, Daniel harus menghadapi baptisan api di dalam gua singa, tetapi dia masuk ke sana bersama Tuhan. Dan dia keluar sebagai pemenang. Sadrah, Mesah, Abednego harus menghadapi api betulan yang dipanaskan 7 kali. Tetapi kemudian dia masuk ke sana bersama Tuhan. Sebab kemudian kelihatan ada pribadi yang keempat, yang mukanya seperti anak dewa, menyertai mereka. Mereka tidak terkena bahaya apapun. Yang putus hanya satu, terbakar oleh api, yaitu tali-tali yang mengikat mereka. Tetapi badan seluruh tubuh mereka hangus pun tidak. Jadi Tuhan menyertai mereka, mengubah baptisan api menjadi wisuda bagi mereka untuk mendapatkan berkat yang lebih indah. Haleluya, haleluya. Saudaraku, itu sebabnya bagi Tuhan Yesus, bagi para rasul, baptisan Roh Kudus itu sangat-sangat penting. Ketika seorang anak Tuhan ataupun seorang hamba Tuhan bertemu rekan hamba Tuhan yang lain, mereka berbicara satu dengan yang lain, saling menyapa dan bertanya ini itu. Tetapi yang sering kali banyak ditanyakan adalah hal-hal yang tidak terlalu penting menurut Tuhan, menurut saya. Ya, meskipun sebagai bagian dari keramah tamahan itu baik. Itu penting, tapi bukan yang paling penting. Mengapa saya bisa berkata begitu? Nah, ada contoh di dalam Alkitab. Bahwa ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa di Efesus ada murid-murid Tuhan yang merupakan buah dari penginjilan. Kemudian mereka mengirim 2 rasul untuk melawat jemaat di Efesus. Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Dan ketika 2 rasul ini bertemu dengan mereka, saudaraku, apa yang mereka tanyakan coba? Mereka tidak bertanya apakah mereka sudah punya gereja yang permanen, atau gerejanya berapa lantai, atau ada fasilitas ini atau itu dan sebagainya. Bukan itu pertanyaan yang mereka tanyakan. Ya, pertanyaan yang mereka tanyakan, mungkin kita tidak menyangkanya, tetapi itulah yang mereka tanyakan. Yaitu, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Mengapa para rasul menanyakan pertanyaan ini? Sebab mereka juga mengalami tanpa Roh Kudus, tanpa kepenuhan Roh Kudus, betapa tak berdayanya mereka. Betapa tidak akan membuahkan hasil pelayanan yang luar biasa, sebab mereka akan melayani dengan kekuatan sendiri. Mereka akan melayani dengan kekuatan manusia yang tidak seberapa, bahkan tidak berarti. Tetapi mereka menyaksikan sendiri bagaimana ketika Roh Kudus berkarya. Roh Kudus yang memenuhi mereka berkarya dalam pelayanan-pelayanan. Maka terjadi tanda-tanda heran, terjadi mujizat-mujizat, dan membuat orang-orang bertobat, orang-orang percaya terima Tuhan, dan diselamatkan. Saudaraku, meskipun para rasul juga mengalami bahwa meskipun mereka
rajin giat dalam pelayanan. Mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka juga mengalami baptisan api. Apa bentuk baptisan api yang dialami para rasul? Mereka dibenci, mereka difitnah, mereka ditangkap, dihadapkan kepada mahkamah agama, mendapatkan ancaman, tekanan, dan sebagainya. Dan bagaimana reaksi mereka yang telah dipenuhkan dengan Roh Kudus, tetapi sekarang mereka masuk ke dalam baptisan api itu. Kita membaca kisahnya di dalam Kisah pasal 4, ayat 29 sampai 31. Kisah Rasul pasal 4 ayat 29, dan sekarang ya Tuhan, mereka berdoa, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Oh haleluya. Orang-orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus memiliki karakter Roh Kudus. Roh itu tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kuasa, roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang membangkitkan kasih, roh yang membangkitkan sound of mind, atau penguasaan diri, ataupun damai sejahtera, ketertiban di dalam diri kita, saudaraku. Dan ini nyata di dalam kehidupan para rasul. Ketika mereka diancam sekalipun, mereka tidak minta agar pensiun, atau mereka minta untuk mereka diizinkan keluar dari pelayanan dengan alasan apapun. Mereka tidak minta juga agar ancaman itu mereda, tetapi mereka berdoa agar mereka diberikan kekuatan untuk mengatasi itu. Salah satunya adalah keberanian. Dan ayat 30 juga mereka berdoa, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Mereka berdoa, Tuhan, ayo Tuhan tampil lebih nyata lagi. Tuhan, ayo Tuhan, mari Tuhan silakan Tuhan berkarya lebih dahsyat lagi Tuhan. Kami sendiri Tuhan, berikan kami keberanian untuk terus bekerja. Engkau Tuhan hadir lebih nyata. Sehingga banyak lagi tanda-tanda, banyak lagi orang yang sembuh, banyak orang yang dilepaskan, banyak orang yang melihat dan alami mujizat. Dan bagaimana respon Tuhan, saudaraku, terhadap doa yang diurapi oleh Roh Kudus ini. Ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Haleluya, haleluya. Itu sebabnya para rasul ketika mereka berkunjung ke Efesus, yang mereka tanyakan pertama, kalian sudah penuh Roh Kudus belum? Oh saudaraku, biarlah firman Tuhan dan renungan kali ini membawa kepada kita satu kerinduan yang besar. Bagi yang belum dipenuhkan Roh Kudus untuk segera, dan bagi yang telah dipenuhkan dengan Roh Kudus untuk lebih berkobar-kobar lagi. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, kita lanjutkan saudaraku. Dan ketika dua rasul ini sampai di Efesus, di dalam Kisah Rasul 19 ayat yang kedua, di sana dikatakan, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab, dia belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Aduh, kasihan. Ternyata jemaat Efesus belum pernah dapat pelajaran Alkitab tentang Roh Kudus. Beda dengan Anda dan saya, orang Pantai Kosta, orang GPDI, sejak lahir kita sudah dengar Roh Kudus. Bahkan hari-hari ini kita sedang membaca pelajaran tentang Roh Kudus yang disarikan dari pelajaran yang disampaikan Bapak Pendeta Ahamande. Ya, ada 77 pelajaran. Bayangkan kurang apa pelajaran tentang Roh Kudus di GPDI. Saudaraku, pertanyaannya bukan soal pelajaran. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita dipenuhkan dengan Roh Kudus? Saudaraku, pelajaran itu membawa kita pada pemahaman, tapi bukan sebagai tujuan
dari kita mempelajari hal itu. Setelah tahu, so what? Ya, seperti orang belajar tentang berenang. Setelah tahu bagaimana cara berenang, kalau berhenti di situ ya nggak bisa berenang, saudaraku. Kita mempelajari tentang bagaimana berenang untuk berenang. Setelah tahu teorinya, nyemplung dong. Ya kan, praktek. Keindahannya di mana? Bukan di dalam pelajaran tentang berenang, tapi keindahannya adalah ada di dalam kolam renang, yaitu ketika Anda berenang di sana. Apalagi kalau kemudian Anda menyelam di laut, Anda bisa melihat pemandangan di laut dan segala macam, itu suatu pengalaman yang berbeda. Jadi, mempelajari tentang Roh Kudus dan dipenuhkan dengan Roh Kudus, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus itu pengalaman yang sangat berbeda. Dan kita perlu meningkat. Ya saudaraku, haleluya, haleluya. Kita lanjutkan ya. Nah, kesimpulan sampai titik ini, menurut Tuhan Yesus, menurut para rasul, menurut gereja mula-mula, dipenuhkan dengan Roh Kudus itu adalah sangat penting. Sangat vital. Sangat mutlak. Mereka belum mau berangkat. Mereka belum mau bekerja. Mereka belum mau melangkah sebelum dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sebab mereka sadar betul yang bekerja bukan mereka, tetapi kuasa Roh Kudus melalui mereka. Saudaraku, mari Anda dan saya, kita semua yang melayani Tuhan di GPDI Polonia, kita sangat sadar sesadar-sadarnya bahwa tanpa kepenuhan Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apapun, termasuk dalam pelayanan. Ya, haleluya. Dan kita mau dengan rendah hati menyadari, mengakui dan memohon kepada Tuhan untuk diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Haleluya, haleluya. Kita lanjutkan. Nah, saudaraku, baptisan air itu jelas tandanya. Ya, karena kata baptis itu, baptiso, artinya dicelup. Apakah kita bisa membedakan kain yang sudah dicelup ke air sama yang belum? Sudah, gampang bedainya. Yang satu basah, yang satu kering. Nah, karena kepenuhan Roh Kudus juga, Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa itu sama dengan dibaptis dengan Roh Kudus, maka bisa nggak kita membedakan orang yang sudah dibaptis dan yang belum? Gampang. Yang satu basah, yang satu kering. Nah, kalau baptisan air satu basah, satu kering, kasat mata, kita bisa melihat secara fisik. Bagaimana kalau orang dibaptis dengan Roh Kudus? Nah, Alkitab memberikan tanda yang sangat jelas, dan itu ada di dalam Kisah Rasul 2 ayat 4. Ya, kita baca. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kok tahu? Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Tandanya apa? Oke. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu bukan tersembunyi, bukan sesuatu yang senyap, diam-diam ada dalam hati. No. Keputusan Roh Kudus itu terang benderang. Ya, kepenuhan Roh Kudus itu terang benderang. Sebagaimana Allah itu terang. Maka semua yang dikerjakan oleh Allah itu pun terang, termasuk kepenuhan Roh Kudus. Jadi untuk apa Tuhan memberikan tanda seseorang itu sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus dengan tanda yang terang benderang, yaitu berupa kata-kata dalam bahasa lain, kata-kata yang diucapkan, yang didengar oleh yang mengatakan maupun yang mendengarnya, agar tidak ada keraguan bahwa seseorang itu telah dipenuhkan dengan Roh Kudus, agar bisa disaksikan oleh semua orang bahwa seseorang itu sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Jadi nggak bisa ada orang mengaku, oh saya sudah penuh Roh Kudus. Kemudian kita tanya tandanya apa? Ya pokoknya saya merasa begitu. Dalam hati saya yakin dengan iman. Ya tidak bisa.
Karena firman Tuhan mengatakan bahwa tandanya jelas. Jadi tanda-tanda ini saudara bukan untuk kebanggaan, ya, bukan untuk berbangga-bangga, merasa diri lebih dari yang lain, bukan. Ini adalah kesaksian yang Tuhan izinkan terjadi, sebagaimana orang yang dibaptis air itu basah, dicelup basah. Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus itu berkata-kata dengan bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus. Titik, sampai di situ dulu. Ya, kita menghormati keputusan Tuhan, ketentuan Tuhan terkait dengan baptisan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Nah, setelah dibaptis, terus ngapain? Ya, pasti setiap orang pernah mengalami untuk yang pertama kali dia berkata-kata dengan lidah asing, yaitu ketika dia dibaptis. Nah, setelah itu apa? Tentu ada banyak, ya. Ada bicara tentang buah roh, ada bicara tentang karunia-karunia roh, bicara tentang jawatan-jawatan pelayanan. Tetapi salah satu yang penting yang seringkali kita lupa adalah berdoa di dalam Roh Kudus. Ada beberapa orang yang berapi-api menggebu-gebu ketika doa 10 hari. Tetapi setelah itu kemudian surut kembali. Saudaraku, kita dipenuhkan dengan Roh Kudus bukan untuk setahun sekali pada waktu doa 10 hari. Tetapi itu untuk keseharian, untuk sehari-hari, untuk setiap hari. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, jangan kita jemu, jangan kita stop, jangan kita berhenti, jangan kita surut untuk berdoa di dalam roh. Berdoa di dalam roh senantiasa berdoa, tidak berkeputusan. Itu yang memberikan kepada kita manfaat. Bahwa Roh Kudus itu energi sorga, ataupun Allah sendiri yang hadir dalam hidup kita itu berperan dan memberikan berkat setiap hari, setiap waktu. Salah satunya adalah melalui berdoa dalam bahasa roh. Itu sebabnya judul dari renungan kita kali ini adalah manfaat. Berdoa dengan bahasa roh, bahasa lidah, berglosolalia bagi orang percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita maju lebih jauh lagi. Rasul Paulus, saudaraku, mengajarkan tentang berdoa dalam roh. Berdoa dipimpin oleh Roh Kudus. Berdoa dengan bahasa asing, bahasa lain, seperti yang Tuhan berikan. Dia tidak hanya mengajar, dia mendorong jemaat untuk melakukannya. Dan dia sendiri menjadi contoh. Tidak hanya mengajar, tidak hanya mendorong, tapi dia juga mempraktekannya dalam kesehariannya. Ya, itu kita bisa baca di dalam 1 Korintus 14 ayat 18. Di sana dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Apakah ini bahasa kesombongan? Bukan. Ini adalah bahasa tanggung jawab seorang guru. Bahwa kalau seorang guru mengajar, seorang pengkhotbah berkhotbah, maka dia menjadikan dirinya contoh. Dalam bahasa asing, role model, panutan. Nah, kalau Rasul Paulus sendiri meluangkan waktu sedemikian banyak untuk berdoa, berkata-kata dengan bahasa roh, lebih daripada jemaat yang ada, tentu ada sesuatu di dalamnya. Tentu ada keuntungan yang besar ada di dalam berdoa dengan berkata-kata di dalam bahasa roh. Nah, untuk itu mari saudaraku kita melihat beberapa saja karena waktu. Apa sih untungnya kalau kita berdoa di dalam roh? Sebab ada berdoa dengan akal budi, dengan bahasa Indonesia atau bahasa yang Anda kuasai seperti bahasa Inggris dan lain-lain. Tetapi ada berdoa dengan roh, berdoa di dalam bahasa roh, satu bahasa yang Anda sendiri tidak mengerti, sebab itu dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama, saudaraku, berdoa dengan bahasa roh.
Itu merupakan tanda bahwa seseorang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Nggak ragu lagi. Waktu Anda dan saya berdoa di dalam bahasa roh, kita tahu betul Allah hadir. Kita tahu betul Allah hadir, bukan sekedar hadir. Tetapi Allah memenuhi kita, Allah berkuasa atas kita. Ya saudaraku, tidak ragu. Ulang, Kisah Rasul 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka berkata-kata. Penuh dulu, baru berkata-kata. Berkata-kata akibat dari penuh. Haleluya, haleluya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ketika seseorang mulai berdoa, kapan dia mulai berkata-kata dengan bahasa lain? Ya, berbeda-beda satu dengan yang lain, ya. Ada yang berdoa mungkin 10 menit, setengah jam, kemudian dia mulai masuk ke dalam hadirat Tuhan, kemudian dia mulai rasakan, alami, Tuhan memenuhi dia, menguasai dia, lalu dia mulai berkata-kata dengan bahasa asing. Ya, bisa ada jarak waktu. Tetapi ada juga, karena memang dia sudah biasa berdoa bersama Tuhan. Begitu dia masuk ke dalam kamar doa, dia mulai berdoa, dia mulai tersambung dengan Tuhan, langsung mengalir. Ya kan? Jadi masing-masing orang berbeda-beda. Tetapi yang penting di sini adalah, kita perlu menyempatkan diri untuk berdoa dalam bahasa roh, dalam bahasa yang lain, sebagai tanda Tuhan memenuhi kita. Ya, nah, mari kita lihat lebih lanjut lagi di dalam Kisah Rasul 2 ayat 7-11. Ini waktu pertama kali dulu, saudaraku, waktu pertama kali Roh Kudus dicurahkan, ya, ada banyak orang di Yerusalem karena waktu itu Paskah. Dan ayat 7 mengatakan begini, orang yang mendengarkan para rasul berdoa dengan bahasa asing itu, mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Terdengar jelas, bermakna bagi yang mendengarnya. Ya. Ayat 9. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Tidak bisa diragukan lagi. Para rasul 100 dan para murid total 120 orang pada waktu itu, mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tandanya sangat jelas, tegas, tidak bisa diragukan. Ya, haleluya. Jadi mari pelihara, kita berdoa di dalam bahasa roh, sebab itu tanda kepenuhan oleh Roh Kudus. Tuhan terus memenuhi kita. Tuhan terus memenuhi kita. Haleluya, haleluya. Yang kedua, saudaraku, orang yang berdoa dalam bahasa roh itu bukan intelektualnya yang berdoa, tetapi rohnya bersama Roh Kudus berdoa. Akibatnya apa? Dia membangun dirinya dari dalam. 1 Korintus 14 ayat yang keempat, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Kata membangun di sini dalam bahasa Yunani adalah oikodomeo. Artinya
seperti seorang membangun rumah. Saudaraku, apakah rumah tempat tinggal Anda berdiri dengan sendirinya? Tidak. Itu berdiri karena ada yang membangunnya. Apakah konstruksinya dengan sendirinya kuat? Tidak. Ada yang memperkuat secara konstruksi. Itulah artinya oikodomeo. Seperti orang yang membangun rumah, yang memperkuat konstruksinya, membangun semakin meningkat. Saudaraku, sama-sama ikut Tuhan. Sekian tahun tidak sama kuatnya. Kenapa? Karena cara kita memperkuat diri berbeda-beda. Bagi mereka yang senang di hadirat Tuhan, bagi mereka yang selalu intim dengan Tuhan, mereka berdoa di dalam roh, mereka berdoa bersama Roh Kudus, tidak heran rohaninya kuat, tidak heran imannya kuat, tidak heran dia memiliki ketekunan, kesetiaan. Tidak heran dia bertumbuh dari waktu ke waktu. Sebab firman Tuhan mengatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Kapan kekuatannya diuji? Waktu baptisan api. Jangan lupa. Kalau baptisan api belum tiba, kelihatan sama kuat. Tapi waktu baptisan api tiba, kemudian ketahuan siapa yang kuat, siapa yang tidak. Dan yang tidak kuat akan mengalami kerugian, kata firman Tuhan. Ya, dulu waktu ada gempa yang besar itu, sebelum gempa tiba, semua rumah kelihatan sama kuat. Tapi ketika gempa terjadi, ketahuan mana yang benar-benar kuat dan mana yang tidak. Tapi yang tidak roboh. Dan itu menimbulkan kerugian yang besar. Saudaraku, tentu kita tidak ingin sekian lama ikut Tuhan, akhirnya roboh. Nah, kalau enggak mau roboh dan menderita kerugian, mari kita indahkan nasihat firman Tuhan. Jangan hanya berdoa dengan akal budi, berdoa juga dengan roh. Berdoa bersama Roh Kudus, dan itu membangun diri kita dari dalam. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan ya. Nah, Rasul Paulus mendorong jemaat Korintus untuk berdoa dengan bahasa lain dalam penyembahan mereka kepada Allah. Luangkan waktu untuk menyembah Tuhan. Bahkan banyak kali kita alami ketika kita menyembah Tuhan. Kita belum menyampaikan permohonan, Tuhan sudah tahu. Tuhan mengabulkan itu. Bahkan ketika kita hanya berkeluh kesah bersama Roh Kudus, Tuhan memberikan kepada kita jawaban-jawaban yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Ya saudaraku, dengan berdoa bersama Roh Kudus dalam bahasa roh, kita membangun diri kita semakin kuat. Haleluya, haleluya. Ketika kita berdoa dengan bahasa lain, roh kita, yaitu manusia batiniah kita, berdoa bersama Roh Kudus. Ia menyampaikan doa yang berkenan kepada Allah, tepat seperti apa yang kita butuhkan. Saudaraku, kalau yang kita inginkan banyak, pengen ini, pengen itu, ya. Tapi Allah menjawab kebutuhan loh. Karena keinginan kita banyak kali melayani daging kita. Sehingga bertentangan dengan kehendak Allah. Nah, kalau doa kita kebanyakan mendoakan hal-hal yang sifatnya keinginan dan melayani daging kita, buang-buang waktu percuma. Tetapi ketika kita meluangkan waktu untuk berdoa bersama Roh Kudus, yang keluar mungkin bentuknya keluh kesah, yang keluar mungkin adalah bahasa lidah, bahasa roh. Meskipun kita sendiri tidak mengerti, tapi kita tahu betul bahwa Roh Kudus sedang berdoa bersama roh kita, mendoakan hal-hal yang penting, yang kita butuhkan. Contoh ya, ini contoh saja. Kalau ditanya pengen apa, aduh, ini kalau pandemi sudah mereda, pengennya jalan-jalan ya, jalan ke mall, jalan ke sana kemari, yang ada berkat jalan ke luar negeri, mau piknik sekedar untuk refreshing, oh ya.
Tapi kalau ditanya apa yang betul-betul Anda perlukan, mungkin bukan itu loh jawabannya. Dan yang ketika Roh Kudus membimbing kita berdoa, yang Dia doakan bersama roh kita adalah kebutuhan kita. Mungkin yang kita butuhkan justru kita lebih banyak waktu duduk di kaki Tuhan. Mungkin yang benar-benar kita butuhkan hari-hari ini adalah lebih banyak untuk membaca dan mendalami firman-Nya. Mungkin yang kita butuhkan adalah lebih giat lagi dalam pelayanan. Mungkin itu yang kita butuhkan. Kalau yang kita inginkan dan yang kita butuhkan seringkali bertolak belakang. Nah, Roh Kudus akan memperkuat diri kita dengan cara menuntun roh kita berdoa, mendoakan hal-hal yang betul-betul kita perlukan. Saudaraku. Ya, haleluya. Nah, di dalam 1 Korintus 14 ayat 14 di sana dikatakan bahwa jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Pada waktu seseorang berdoa dalam bahasa roh, kan telinganya mendengar, tapi nggak paham. Dan dia sadar betul, dia tidak sedang kesurupan, dia sadar 100%. Dan dengan iman, dengan berserah, kita ikut saja Roh Kudus membimbing doa kita. Kita tahu persis menurut firman Tuhan, yang didoakan pasti hal-hal yang sangat penting. Dan terkait juga untuk membangun diri kita. Yaitu yang kedua. Yang pertama tadi, ketika kita berdoa dalam bahasa roh, kita tahu betul roh Tuhan hadir memenuhi kita. Yang kedua, membangun diri kita dari dalam. Ya, semakin kuat. Yang ketiga, ketika seseorang berdoa dalam bahasa roh, dia berdoa sesuai kehendak Allah. Roma 8 ayat 26, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dengan bahasa yang kita juga tidak paham. Tetapi karena itu dari roh Allah, maka Allah yang di sorga Bapa itu memahami apa yang didoakan. Ya, saudaraku, sebagai anak Tuhan, apalagi kok kita sudah lama ikut Tuhan, tentu kita semua bisa berdoa, bukan? Ya, jika doa yang dimaksud adalah mengucapkan doa seperti yang kita pikirkan, seperti mengucap syukur, mau makan, bangun tidur, berdoa mau kerja, minta berkat dari Tuhan, bisa kalau berdoa begitu. Tetapi kalau kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Allah, apakah kita pasti tahu apa yang Allah kehendaki? Ya, saudaraku, contoh misalnya, contoh. Kalau kita besuk orang sakit, tentu logikanya berdoa untuk kesembuhan. Menurut akal budi kita. Tetapi jangan heran ketika kita berdoa mengalir bersama Roh Kudus, kemudian kita dibimbing tentang hal yang berbeda. Ya, suatu saat pernah saya mendoakan seseorang, tetapi belum doa selesai, stop. Karena Roh Kudus memberikan dorongan untuk menanyakan sesuatu. Waktu itu kebetulan yang ditanyakan soal kepahitan. Saya bertanya kepada orang itu, Anda kepahitan dengan siapa? Rupanya di pemandangan Tuhan semuanya terang benderang bahwa apa yang dia alami sekarang itu akibat sesuatu. Sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang mungkin dia sendiri tidak sadari bahwa itu membawa akibat yang sekarang ini. Tetapi bagi roh Tuhan itu terang. Dan ketika kita berdoa dibimbing oleh Roh Kudus, jangan heran.
Kemudian nanti penyebab yang utamanya diurus oleh Tuhan dalam kasih-Nya, sehingga ketika orang itu bertobat, minta ampun, persoalannya selesai. Ya, saudaraku, jadi kalau kita berdoa dipimpin oleh Roh Kudus, pasti tepat sasaran. Pasti doa kita sesuai dengan kehendak Allah. Dan pasti dijawab oleh Tuhan. Mengapa? Karena di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14, di sana dikatakan, 1 Yohanes 5 ayat 14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Haleluya. Koma. Saudaraku, jangan lupa itu baru koma. Bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya apa? Menurut kehendak-Nya. Jadi jaminan doa yang dikabulkan adalah kalau kontennya, isinya, ya maksudnya itu sesuai dengan kehendak Allah. Pertanyaannya adalah siapa yang tahu kehendak Allah? Roh Kudus adalah Allah sendiri. Pribadi ini mengerti pikiran Allah, mengerti kehendak Allah. Jadi doa yang dipimpin Roh Kudus, bagaimanapun bentuknya doa itu, pasti sesuai kehendak Allah. Nah, kalau itu pasti sesuai dengan kehendak Allah, artinya apa? Pasti dikabulkan. Amin. Nah, ada ayat yang menghiburkan kita. 1 Korintus 2 ayat 11, di sana dikatakan, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi kalau kita mau doa kita dikabulkan, itu berarti doa kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Dan siapa yang tahu kehendak Allah? Roh Allah. Itu sebabnya orang yang berdoa di dalam bahasa asing, di dalam bahasa lain, di dalam bahasa roh, berdoa di dalam roh, dipimpin Roh Kudus, doanya pasti efektif. Haleluya, haleluya. Pasti menghasilkan, doanya pasti dikabulkan. Puji Tuhan, perbanyak berdoa di dalam roh. Haleluya. Yang keempat, saudaraku, berdoa bersama Roh Kudus dalam bahasa roh itu bisa merupakan doa yang rahasia. Ya, 1 Korintus 14 ayat yang kedua, di sana dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Mengapa harus rahasia? Karena ada musuh yang berpotensi mencuri, berpotensi merusak, berpotensi menghambat, berpotensi melakukan sabotase. Ingat saudaraku, kita di bumi, Allah di sorga. Di tengah-tengahnya kerajaan angkasa. Efesus pasal 6 berkata bahwa musuh kita bukan darah dan daging, tetapi roh-roh jahat di udara. Waktu kita berdoa, doa kita naik ke hadirat Allah melalui wilayah ini. Dan waktu berkat dan jawaban Allah turun kepada kita dari sorga melalui wilayah ini. Saudaraku, perlu pengawalan. Dengan berdoa dalam bahasa roh, doa itu tidak dipahami oleh penghuni angkasa ini. Hanya dimengerti oleh Allah. Firman Tuhan mengatakan orang yang berdoa dalam bahasa roh, dia berkata-kata kepada Allah, yang lain tidak mengerti, termasuk dia yang berdoa juga tidak mengerti. Nah, apa yang didoakan? Hal-hal yang penting, sangat penting. Hal-hal yang gawat, hal-hal yang besar, hal-hal yang sangat menentukan. Saudaraku, haleluya.
Haleluya. Banyak kali rumah tangga anak Tuhan, banyak kali pribadi anak Tuhan kecurian, kecolongan oleh si jahat karena memang dia ada untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi anak Tuhan yang tahu berdoa bersama Roh Kudus, maka dia mengucapkan doanya di dalam bahasa yang rahasia, sehingga menghindarkan dia dari pencurian dan sabotase dari kuasa kegelapan. Dia menerima dan menikmati berkat-berkat yang utuh dari Tuhan. Oh haleluya, dia mencapai hal-hal yang luar biasa. Sebab doanya, doa yang dikawal oleh Roh Kudus. Saudara mengerti? Haleluya. Puji Tuhan ya. Yang terakhir dalam pembahasan kali ini, ketika kita berdoa dengan bahasa roh, lidah kita mengucapkan kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus. Itu kalau lidah tidak takluk, tidak tunduk kepada pimpinan Roh Kudus, tidak akan bisa mengucapkan kata-kata yang Tuhan berikan. Lalu apa urusannya lidah? Mengapa tanda seseorang dipenuhkan dengan Roh Kudus itu adalah berbahasa lidah? Mengucapkan kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus. Saudaraku, Yakobus pasal 3 ayat 8, ini bicara tentang lidah yang tidak takluk kepada Allah. Ya, Yakobus 3 ayat 8 dikatakan, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Lidah yang tidak bertobat, lidah yang tidak dikuasai oleh Roh Kudus, itu lidah siapapun, apakah lidah orang yang tidak kenal Tuhan, atau lidahnya orang Kristen, atau lidahnya seorang hamba Tuhan, sekalipun, kalau tidak dijinakkan oleh kuasa Allah, maka itu menjadi daerah yang buas, menjadi sesuatu yang mengandung racun yang mematikan. Setiap kali lidah itu bekerja, timbul kematian-kematian, timbul kerusakan-kerusakan. Saudaraku, lidah ini di dalam kitab Yakobus diumpamakan kemudi dari kapal yang besar. Kemudinya kecil, tapi menentukan nasib kapal yang besar. Nah, kapal itu bicara tentang kehidupan. Kehidupan kita, kehidupan pernikahan, kehidupan rumah tangga, pelayanan, pekerjaan di kantor, ya kan, bisnis dan usaha kita bisa rusak oleh lidah. Karena di dalam Amsal dikatakan, Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Makin banyak ngomong, makin memakan buahnya. Tapi omongan ada dua. Satu mendatangkan kehidupan, satu mendatangkan kematian. Nah, kalau seseorang dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia takluk kepada Tuhan, dia tunduk kepada pimpinan Tuhan, yang ditaklukkan kemudian yang paling sulit adalah lidah. Itu sebabnya seorang yang dipenuhkan Roh Kudus berdoa di dalam roh, penguasaan dirinya akan semakin baik. Kita tahu ada 9 buah Roh Kudus. Yang terakhir disebutkan adalah penguasaan diri. Apakah mudah? Tetapi dengan dia berdoa di dalam bahasa roh, maka lidah berserah kepada Tuhan. Lidah ditaklukkan. Lidah tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Dia mengucapkan kata-kata yang Tuhan berikan. Nah, ketika lidah ini mulai tunduk kepada Tuhan, dikuasai oleh Tuhan, maka seluruh kehidupan kita boleh tunduk kepada Tuhan, dikuasai oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Sehingga berdoa di dalam bahasa roh sungguh mendatangkan banyak berkat. Tidak heran Rasul Paulus meluangkan banyak waktu untuk berdoa dalam bahasa roh. Karena itu menandakan penyertaan Allah. Tuhan hadir, 1. 2, itu akan membangun diri kita dari dalam semakin kuat. Yang ketiga,
Kita akan berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Pasti dikabulkan. Dan yang keempat, kita mendoakan hal-hal yang rahasia. Doa itu menjadi aman, sebab diamankan oleh Tuhan sendiri. Dan yang keempat, kita boleh semakin menguasai diri kita. Haleluya, saudaraku, begitu banyak berkat di dalam berdoa dalam bahasa roh. Itu sebabnya firman Tuhan mendorong kita berdoa di dalam roh senantiasa. Kita akan semakin dikuatkan dan menuai berkat-berkat maksimal di dalam Tuhan. Mari kita semua dalam rangka doa 10 hari ini, kita mau mengalami lebih lagi bersama dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita berdoa untuk firman Tuhan dan untuk hidup kita selanjutnya. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk terang firman-Mu. Betapa kayanya berkat-berkat ilahi di dalam Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan, tersimpan harta kekayaan di dalam Tuhan. Salah satunya adalah di dalam kepenuhan Roh Kudus. Tuhan, entah mengapa seringkali kami menganggap itu tidak terlalu penting. Kami lebih banyak mementingkan perkara-perkara yang fana, yang sama sekali tidak sebanding dengan berkat-berkat yang ada di dalam kepenuhan Roh Kudus ini. Hal itu terjadi, hal itu terbukti, karena kami tidak mengusahakan dan tidak memelihara kehidupan doa di dalam roh, sebagaimana yang firman-Mu sarankan. Tetapi pada saat ini kami menerima firman-Mu Tuhan. Terangi hati kami Tuhan, bangkitkan gairah kami. Untuk kami mengutamakan apa yang utama. Dan kami boleh Tuhan dipimpin oleh Roh-Mu. Semakin hari semakin mengalami Engkau. Semakin alami hadir-Mu. Semakin alami kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami rindu lebih lagi dan biarlah kami Tuhan boleh mengecap yang terbaik yang dari Tuhan. Mari Tuhan, hamba-Mu terbatas di dalam menerangkan firman-Mu ini, tapi ini adalah tentang Engkau sendiri secara pribadi. Biarlah Tuhan yang menyatakan diri-Mu kepada kami semua. Tuhan yang memperkenalkan diri-Mu kepada kami semua. Sehingga kami semakin mengenal Engkau dan mengalami Engkau secara pribadi. Terima kasih Bapa, bahwa kami semakin dalam lagi, semakin dekat, semakin tenggelam dalam hadirat-Mu. Dan kami boleh mengalami pengalaman-pengalaman bersama-Mu yang sungguh luar biasa indah. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk berdoa di dalam roh. Ajar kami Tuhan untuk berdoa di dalam roh. Karena ini membawa banyak berkat bagi kehidupan kami. Kami belum mengerti bagaimana caranya, kami belum terbiasa Tuhan. Tetapi kami percaya Roh Kudus adalah guru kami. Roh Kudus adalah pembimbing kami Tuhan. Yang akan membimbing kami langkah demi langkah. Bagaimana kami semakin dekat padamu. Terima kasih Bapa, mampukan kami. Berkati kami Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu senantiasa. Dan biarlah kami selalu berjalan dalam kepenuhan-Mu. Di dalam pimpinan-Mu ya Allah. Sebagaimana seorang anak Tuhan itu hidup. Bahwa dia anak Tuhan karena dia dipimpin oleh Roh-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang telah mendengar dan menyimak firman-Mu ini, agar kami tetap ada di hadirat-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Kiranya berkat daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Yesus Kristus tetap menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.